Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa bidinil haqq liyushhira 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga di bulan suci Ramadan di hari yang ke-10 ini kita masih dapat berubudiyah, beramaliyah di bulan penuh barokah ini. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Au muslimin wal musliman rahimakumullah. Adapun judul tausiah Ramadan di hari yang ke-10 Ramadan ini yaitu dampak maksiat dalam kehidupan. Sesungguhnya Allah banyak melarang kita untuk jauh dari perbuatan maksiat, munkarat yang akan mengazab diri kita sendiri, terlebih-lebih beresiko berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hal ini jangan kita sia-siakan. Perintah Allah yang menyuruh kita meninggalkan segala kemaksiatan, bentuk kemunkaran yang Allah larang tersebut. Karena kemaksiatan tentunya akan mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama bahwa sholat salah satu untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Begitulah firman Allah yang menyatakan sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Sedangkan kemaksiatan itu akan melahirkan kehinaan, karena kemuliaan itu hanya akan muncul dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Maknanya apa? Kalau berbuat keji dan munkar, tentu balasannya kehinaan, kerendahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Takwa adalah semulia-mulianya gelar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di antara kamu yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa dampak jika kita melakukan kemaksiatan di atas muka bumi Allah ini. Yang pertama, maksiat akan menghalangi ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke hati manusia, melihat kecerdasan dan daya hafal. Contohnya, seorang Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Itu luar biasa pengetahuan dan ilmunya yang sangat tinggi. Allah telah memberikan cahaya di hatinya, karena dengan jauh dari perbuatan keji dan munkar kemaksiatan, tentu ilmu pengetahuan yang dimiliki imam-imam tersebut menjadikan cahaya di hatinya dan bisa dipancarkan untuk ke semua manusia. Yang kedua, maksiat akan menghalangi rizki manusia. Jika ketahuan kita adalah penyebab datangnya rizki, maka meninggalkan takwa berarti menimbulkan kefakiran. Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Perbuatan keji, perbuatan munkarat, perbuatan maksiat yang kita lakukan di muka bumi Allah ini akan menyebabkan terhalangnya rezeki datang ke kita. Rezeki akan semakin jauh, dan tentunya juga kita akan dekat dengan kemiskinan dan kefakiran dan jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mendapat rezeki, bukan rezeki yang barokah. Dampak yang ketiga, kemaksiatan yang kita kerjakan akan menimbulkan jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jikalau seorang manusia telah melakukan kemaksiatan dan kemunkaran dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan banyaknya dosa-dosa yang telah dikumpulkan, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan jauh dari perbuatan yang baik terhadap sesama manusia, apalagi lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Dampak yang berikutnya, apabila kita melakukan kemaksiatan di muka bumi Allah ini, tentunya akan menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cenderung berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat
di muka bumi Allah ini tentunya akan hina dipandang manusia, apakah lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, sehingga hidupnya menjadi mati, hatinya mati, tak lepas dari kemaksiatan yang dia lakukan setiap harinya. Yang seterusnya, maksiat akan menumbuhkan maksiat lainnya. Seorang ulama salaf berkata bahwa jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan yang lainnya, dan seterusnya. Tetapi jika seorang hamba melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, maka dia pun akan cenderung untuk melakukan kejelekan, kemaksiatan lainnya, menjadi kebiasaan, menjadi tabiat, sehingga cenderung terus-menerus dia lakukan kemaksiatan dari yang satu ke yang lainnya. Hobinya berjudi, hobinya berzina, hobinya mabuk-mabukan. Itu adalah siklus dalam hidupnya seorang yang berbuat munkar, berbuat maksiat di muka bumi Allah ini. Dan seterusnya, dampak dari maksiat yang kita lakukan. Maksiat akan menghilangkan keburukan maksiat itu sendiri. Artinya tidak ada rasa malu dari berbuat maksiat lagi. Akan tumbuhnya pada diri seseorang yang suka bermaksiat, hilang rasa malunya terhadap manusia, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dia lakukan seenaknya saja. Dia tidak tahu lagi yang mana yang hak, mana yang batil, tetapi dia terus melakukan kemaksiatan menurut hawa nafsunya sendiri. Kemudian maksiat berdampak akan menutup hati seseorang. Allah berfirman yang artinya sesekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Imam Hasan mengatakan hal itu sebagai dosa yang berlapis dosa. Ketika dosa dan maksiat telah menumpuk, maka hatinya pun telah tertutup. Tertutup dari yang hak, tertutup dari kebenaran, takkan mau mendengarkan nasihat yang baik dari siapapun, karena hatinya sudah tertutup. Pendengarannya tidak digunakan lagi untuk mendengar hal-hal yang baik, tetapi cenderung ke arah yang munkar, ke arah maksiat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kemaksiatan, kemunkaran, dan sifat-sifat tercela lainnya yang kita lakukan akan merusak akal pikiran. Sebagaimana ulama mengatakan, yang dikutip dari hadis Nabi, inna al-masyi tufsidu al-aqla wa tufti nur, yang artinya bagaimana akal yang sehat lebih mendahulukan
hal-hal yang hina. Padahal cahaya dan suara keimanan sudah pasti menolak kemaksiatan. Ulama juga mengatakan bahwa seandainya seseorang itu masih berakal sehat, maka akal sehatlah itulah yang akan mencegahnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berada dalam genggaman Allah sementara malaikat menyaksikan, dan nasihat Al-Quran pun mencegahnya. Begitu pula dengan nasihat keimanan. Tidaklah seorang melakukan maksiat kecuali akalnya telah hilang, artinya tidak waras dan tidak lagi untuk berpikir yang waras, yang sehat, yang cerdas, menurut ajaran agama kita, menurut tuntunan Islam, sehingga akal yang telah diberikan Allah tidak mampu lagi digunakan untuk kebaikan di jalan kebenaran, di jalan ihdinas siratal mustaqim, untuk mencapai bahagia di dunia dan akhirat. Itulah beberapa dampak atau resiko dari kita berbuat maksiat di muka bumi Allah yang mulia ini. Maka sadarilah wahai kaum muslimin dan muslimat, bahwa kemaksiatan, kemunkaran janganlah kita lakukan. Marilah kita sama tinggalkan. Sekuat tenaga, semampu usaha kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan dan kemunkaran. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.